Sekarang udah banyak tersedia produk chemical peeling yang bisa dilakukan di rumah. Aku biasanya suka pakai seminggu sekali dalam keadaan kulit yang bersih dan kering. Nah, diamkan 10 menit, kemudian bilas deh. Setelah itu, say hello to glowing skin. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel dengan aku Agnes Oriza. Dan hari ini aku bakalan membahas soal produk-produk yang bisa dipakai untuk chemical peeling di rumah. Yes, kalau zaman dahulu kala, kita itu kalau mau chemical peeling harus treatment di salon. Dan itu harus dilakukan sama yang profesional. Karena setahu aku, kalau chemical peeling di salon itu, kandungan AHA-nya 20% sampai 70%, pokoknya tinggi banget. Terus level pH-nya juga beda. Dan jangan coba-coba sih kita lakukan sendiri di rumah. Nah, tapi sejak munculnya produk-produk chemical peeling yang bisa dilakukan di rumah dan aman, enak banget kita sebenarnya bisa cukup rutin melakukan exfoliation itu tanpa harus ribet pergi ke klinik. Kalau chemical peeling treatment yang ada di klinik itu juga downtime-nya lama, bener-bener yang kulitnya tuh biasanya sampai merah banget, habis itu yang ngelupas gede-gede. Jadi aku juga sebenarnya belum pernah coba karena agak takut. Nah, hari ini ada 3 produk yang mau aku review, yaitu yang pertama adalah The Ordinary AHA BHA Peeling Solution. Terus yang kedua ada Skin Reboot, ini mereknya The Aesthetic Clinic, collab-nya sama Dinar Amanda. Yang ketiga adalah Something Weekly Peeling Solution. Sebenarnya produk pertama kali yang aku pakai beberapa tahun yang lalu bukan ketiga ini, tapi mereknya adalah Bravura. Jadi dia produk asal London gitu. Nah, beda kayak sekarang yang udah menggabungkan AHA, BHA, PHA semuanya jadi satu. Kalau dulu si Bravura itu tuh satu-satu gitu loh. Satu botol isinya glycolic acid, satu botol isinya salicylic acid, terus ada yang lactic acid. Jadi dipakainya sesuai kebutuhan. Tapi ya itu harus just tip sih. Sebenarnya harus just tip luar negeri karena produknya nggak ada di sini. Dan kita langsung mulai aja review ketiga produk ini. Produk yang pertama dan yang paling hits adalah The Ordinary Peeling Solution. Karena ini eye catchy banget ya, warna dalamnya tuh cairannya kayak darah, emang merah banget. Dan seingatku, setelah eranya orang pakai si Bravura Peeling itu, Ordinary ini yang bener-bener naik daun karena dia tuh udah menggabungkan AHA dan BHA-nya jadi satu. Jadi ini mengandung 30% AHA, 2% BHA, hyaluronic acid cross polymer, vitamin B5, black carrot, dan Tasmanian pepperberry. Yes, jadi itulah yang menyebabkan warnanya merah banget karena dia ada Tasmanian pepperberry. Dari ketiga produk yang aku review hari ini, The Ordinary inilah yang kandungan AHA-nya paling tinggi, yaitu 30%. Nah, awal-awal aku pakai, muka aku tuh gatelnya 2 hari. Tapi habis itu kalau udah terbiasa, nggak terlalu kerasa gimana-gimana lagi. Dia itu instruction-nya 10 menit, baru habis itu dibilas. Jangan lebih daripada yang disuruh, karena kalau udah lebih dari itu, wah ini sih kayak yang ada bukan jadi glowing, malah jadi iritasi. Aku suka banget si Ordinary AHA BHA Peeling Solution ini karena hasilnya dia tuh sangat amat nyata. Muka aku tuh glowing banget, bener-bener kayak abis dilaminating. Aku suka banget hasilnya kalau abis pakai ini. Walaupun awal-awal tuh super gatel, tapi menurut aku worth it. Dan untuk toleransi kulitku, aku cuma bisa pakai ini seminggu sekali. Kalau udah 2 kali itu kayak udah nggak ada lagi efeknya. Kelemahannya apa? Untuk membelinya tuh cukup tricky karena seperti yang kalian tahu, para pecinta Ordinary banyak banget palsunya yang ada di e-commerce. Aku juga kadang milihnya tuh bingung. Bahkan ada temenku bilang yang udah milih berdasarkan toko yang dapat review paling bagus dan segala macam, tetap aja dapatnya palsu. Dan aku baru diinfoin juga sama followers di Instagram aku bahwa yang jual resmi ini tuh ada di Zalora. Jadi kalian bisa cek ke Zalora untuk dapetin produk Ordinary yang asli. Yang kedua adalah The Aesthetic Skin, collab-nya dengan Dinar Amanda. Nama produknya Skin Reboot Daily Exfoliating Gel. Dan ingredients-nya adalah AHA Blend 5%, BHA 2%, niacinamide, centella asiatica, allantoin, dan aloe vera. Jadi, selain kombinasi dari AHA dan BHA yang persentasenya nggak terlalu tinggi, ini juga banyak bahan-bahan yang bisa menenangkan kulit. Awalnya aku sampai nanya ke Dinar gitu, kenapa namanya Daily Exfoliating Gel? Emang ini untuk dipakai daily gitu?
Nah, kata Dinar kalau udah terbiasa, ini nggak apa-apa dipakai setiap hari. Tapi kalau enggak, pastinya dimulai dari seminggu sekali dulu. Nah, pas awal aku pakai, sensasinya itu berbeda sama chemical peeling yang pernah aku pakai. Karena dia begitu meresap, dia tuh bener-bener meresap, hilang gitu. Dan kulitnya langsung kayak berasa firm dan agak ketarik gitu. Ternyata ini pakainya bisa dibilas, bisa enggak setelah aku tanya lagi. Tapi di kulit aku tuh terasa gatal kalau aku pakainya nggak dibilas. Jadi aku tetap bilas setelah 10 menit. Kalau bisa dibilang hasilnya, walaupun ini dia persentase asidnya lebih rendah ya dari Ordinary, tapi hasil glowingnya di kulitku mirip banget kayak aku pakai di Ordinary AHBHA. Jadi kalau ada temen nanya atau ada followers yang nanya, Kak aku tuh takut banget mau pakai Ordinary karena takut palsu bla bla bla, aku akan menyarankan beli The Aesthetic Skin ini karena hasilnya mirip. Terus udah gitu buat yang kulitnya kuat juga bisa, dia nggak usah dibilas, habis pakai ini langsung pakai moisturizer. Di antara yang hari ini aku review, teksturnya itu dia paling kental, jadi sebenarnya butuh produknya sedikit aja, dia udah bisa cukup untuk satu wajah. Aku suka banget, aku nggak nyangka ini bisa menyaingi kualitas produk luar. Yang ketiga adalah Something Weekly Peeling Solution. Kalau ini ingredients utamanya itu dia ada AHA 7%, BHA 1%, dan PHA 3%. Terus aku lihat di list ingredientsnya dia di sini itu banyak kandungan-kandungan yang sangat menenangkan, kayak ada mugwort-nya, ada aloe vera-nya, ada calendula, dan masih banyak lagi, tulisannya kecil banget. Oke, kalau bisa dibilang di antara ketiga ini, yang something tuh di aku nggak ada rasa tinglingnya sama sekali, nggak ada. Mungkin karena banyak bahan-bahan penenangnya juga ya, jadi pas pakai ini kulitku tuh paling berasa, oh oke, chill aja gitu. Nah, ini juga cara pakainya sama, maksimal 10 menit. Terus aku juga pakainya per minggu aja. Kalau yang aku rasain ya, ini perasaan aku, pas udah dibilas, ini juga bikin glowing tapi nggak seheboh kedua ini loh glowingnya. Si yang something ini aku ngerasanya dia paling ringan di antara yang lain, walaupun secara persentase si AHA-nya ini lebih tinggi daripada yang si something, lebih tinggi daripada yang skin estetik. Tapi di kulitku dia berasanya kayak emang gak tingling, calm aja. Habis itu hasilnya glowing tapi nggak seheboh dua ini. Buat kalian yang kulit-kulitnya mungkin masih beradaptasi atau pemula, boleh coba dulu pakai yang something kalau sesuai dengan pengalamanku. Karena aku yang terbiasa pakai peeling, pakai Ordinary sama yang The Aesthetic ini tuh mengalami rasa gatal dulu gitu loh, dan itu wajar aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya pemula atau sensitif, aku bisa rekomendasiin pakai yang something. Well, menarik banget ya bahasan soal chemical exfoliation ini, karena banyak dari kita pasti yang kulitnya tuh pengen tiba-tiba glowing. Nah, salah satu caranya bisa diperoleh dengan pakai chemical exfoliator ini karena hasilnya memang nyata, intens. Jadi aku saranin pakainya weekly aja. Dan untuk kalian yang punya jerawat, kulitnya sedang berjerawat aktif, hindari exfoliate pakai yang scrub-scrub gitu, yang physical exfoliation. Lebih baik kalian pakai yang chemical kayak gini karena bisa lebih aman. Thank you so much buat semua yang udah nonton. Semoga videonya berguna dan memberikan inspirasi ke kalian yang lagi galau mau membeli chemical exfoliation. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!